Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnul Khotimah, mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan presentasikan bisnis plan tentang kulit telur puyuh untuk kreasi kerajinan tangan. Latar belakang dari kreasi kerajinan cangkang telur ini yaitu dikarenakan cangkang telur di masyarakat luas dianggap sebagai limbah yang tidak bernilai. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki peluang, maka akan menggunakannya sebagai bahan untuk membuat kreasi kerajinan tangan. Kreasi kerajinan tangan dari cangkang telur ini sebenarnya tidak membutuhkan bahan maupun alat yang mahal. Yang pastinya, bahan yang harus disiapkan adalah limbah cangkang telur. Limbah tersebut dapat kita jumpai dari penjual martabak maupun penjual-penjual lain yang menggunakan bahan dasar dari telur. Namun yang perlu diingat adalah proses pembuatan kreasi tersebut membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Hal ini dikarenakan cangkang telur memiliki sifat yang rentan hancur. Visi misi dari bisnis plan kulit telur untuk kreasi kerajinan tangan yaitu visinya untuk menciptakan suatu produk yang bernilai ekonomis tinggi dengan mengedepankan tampilan kreasi yang semenarik mungkin dengan modal yang minimum. Kemudian untuk misinya yaitu untuk melakukan inovasi dalam kreasi kerajinan cangkang telur agar menarik minat pelanggan. Hal ini dengan cara juga menjaga kualitas produk, kemudian memperlakukan pelanggan dengan hormat, dan selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun. Tujuan dan manfaat dari kerajinan cangkang telur ini yaitu yang pertama, tentunya membuka lapangan kerja bagi orang yang memiliki keahlian di bidang seni. Yang kedua, dapat minimalisir adanya sampah organik di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, tentunya untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai jual tinggi dengan memanfaatkan sampah-sampah yang sebenarnya dianggap sepele oleh orang-orang tertentu. Deskripsi perusahaan dan produk dari kerajinan cangkang telur ini yaitu perusahaan catur atau biasa disebut sebagai kreasi kerajinan tangan dari cangkang telur. Perusahaan ini bergerak di bidang industri. Konsep usaha dari kerajinan cangkang telur ini yaitu kulit telur puyuh berbentuk testikel kecil berwarna putih dan juga bintik-bintik coklat. Berat rata-rata dari telur ini yaitu 13 gram. Kulit telur puyuh ini dapat dikombinasikan dengan kulit telur yang lainnya, seperti kulit telur ayam. Jadi untuk penggunaan kreasinya dapat lebih beragam warnanya. Pemanfaatan dari kulit telur ini sebenarnya memiliki keunikan sebagai pemanfaatan sampah agar bernilai ekonomis dan tidak akan terbuang secara sia-sia. Contoh pemanfaatan kreasi kerajinan tangan dari cangkang telur yaitu ada kotak tempat tisu, kemudian ada bingkai foto, kemudian ada wadah lilin, kemudian ada mozaik, kaligrafi, dan lain-lain. Ada analisis pasar. Yang pertama ada target pasar. Target pasar ini merupakan sasaran dari produk kreasi kerajinan tangan dari limbah cangkang telur. Untuk targetnya adalah wisatawan dari luar daerah maupun dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada jenis produk yang dipasarkan. Jenis produknya yaitu meliputi kotak tempat tisu, ada bingkai foto, wadah lilin, mozaik, kaligrafi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pesaing. Pesaing dalam usaha ini adalah antar pengrajin, sehingga antar pengrajin itu harus memiliki keunikan tersendiri dalam karyanya. Karena dengan keunikannya itu akan selalu menarik minat pembeli. Tim kerja ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ahli di bidang seni, tentunya diisi para seniman-seniman. Yang kedua ada keuangan. Bagian keuangan ini untuk mengatur keuangan masuk dan juga keuangan keluar, sehingga dapat mengetahui laba dari setiap penjualan. Kemudian yang ketiga ada promosi. Promosi ini bertugas sebagai memperkenalkan produk pada khalayak ramai lewat media massa maupun media sosial. Selanjutnya adalah rencana pemasaran.
Pada rencana pemasaran produk ini dapat dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan beberapa toko online seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Kemudian dari media massa dapat dilakukan dengan antar komunikasi satu orang ke yang lain. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan meliputi bahan yang mudah didapatkan karena berasal dari limbah cangkang telur. Kemudian peralatan untuk pembuatan karya tentunya tergolong murah. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam satu pembuatan produk karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran ekstra. Yang ketiga ada peluang. Peluang dari produk ini yaitu memiliki keunikan tersendiri sehingga dapat membuka bisnis yang lebih besar. Dalam artian banyak peminat dalam produk ini karena keunikannya berasal dari limbah cangkang telur. Kemudian yang keempat ada ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu habisnya stok desain dalam membuat karya sehingga dapat menurunkan minat pelanggan. Selanjutnya ada rencana uang masuk dan keluar. Uang masuk dapat dikategorikan sebagai upah atau gaji bagi para pekerja. Tentunya disesuaikan dengan tingkat kesukaran pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ada uang keluar. Uang keluar ini dikategorikan sebagai biaya perawatan alat, kemudian biaya untuk membeli bahan atau alat dalam pembuatan kerajinan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.